warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggini Kusuma Putri dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kelas 2B akan memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Nurmanzah SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan kembali pidato sambutan Menteri Kesehatan pada upacara Hari Kesehatan Nasional Jakarta 12 November 2019. Sebelumnya saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Makan kue rasa ceri, membuatnya saat sore hari. Teruslah makan yang bergizi, tubuh menjadi sehat dan berisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 pada tanggal 12 November 2019. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, tema Hari Kesehatan Nasional yang ke-55 kali ini adalah Generasi Sehat Indonesia Unggul, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2020 sampai 2024, bahwa perhatian pemerintah dalam kurun 5 tahun mendatang diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia. Menegaskan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa ada 2 isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu stunting dan jaminan kesehatan nasional. Sementara ada 2 isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri. Hal-hal tersebut akan menjadi fokus perhatian kita bersama untuk dapat segera diupayakan solusinya. Hadirin peserta upacara sekalian, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk membangun sumber daya manusia telah diraih dari kinerja kabinet lalu yang ditandai dengan adanya peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia setiap tahun, di mana salah satu parameter yang diukur adalah usia harapan hidup. Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi, serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka tinggi badan. Terima kasih. Dalam kurun waktu 5 tahun, angka stunting telah berhasil diturunkan hampir 10%. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah dilaksanakan sepenuhnya, walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini. Peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, pada 5 tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 2015 sampai 2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan 3 pilar, yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan, dan penyediaan biaya jaminan kesehatan nasional, yang mengusung kegiatan promotif dan preventif melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan, seperti GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, PISPK atau Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan NS atau Nusantara Sehat. Kita patut berbangga bahwa pembangunan kesehatan dalam 5 tahun terakhir ini kian dirasakan manfaatnya. Namun,
Kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air. Kita masih dihadapkan pada kompleksitas masyarakat stunting, JKN, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar. Betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut, selaras dengan tuntutan masyarakat, kita juga masih dihadapkan pada kesulitan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas. Dalam pelaksanaan tata kelolanya, saya minta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik dan benar dan bertanggung jawab, akuntabel, transparan, serta dengan sistem monitoring, evaluasi yang ketat. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, dalam perspektif saat ini, pembangunan kesehatan menekankan dua penguatan, yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksud untuk mengefisiensi tindakan-tindakan mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan penyediaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu. Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivasi antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit-unit kerja lintas program terkait lebih ditingkatkan agar tidak menjadi tumpang tindih sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan. Tentu semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah. Hadirin peserta upacara sekalian, sebelum saya akhiri sambutan ini, melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ini, marilah kita konsentrasikan segenap potensi kekuatan dan kebersamaan kita untuk menitikan beratan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa. Untuk itu saya berharap kita dapat bekerja sama dengan baik dalam melakukan upaya-upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden, khususnya dalam mengentaskan stunting dan perbaikan layanan kesehatan, serta membenahi tata kelola BPJS kesehatan serta penyediaan obat dan alat kesehatan lokal yang murah berkualitas. Apa yang sudah dirintis sebelumnya kita lanjutkan dan tingkatkan. Saya optimis kita dapat mewujudkan sumber daya manusia unggul Indonesia maju seperti yang diharapkan oleh Presiden dan oleh kita semua. Selanjutnya, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan kesehatan di seluruh penjuru negeri, terutama kepada segenap jajaran kesehatan, jajaran lintas sektor di pusat dan daerah, serta seluruh lapisan masyarakat telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan pembangunan kesehatan dalam mempersembahkan generasi Indonesia sehat unggul. Kita berharap generasi sehat yang kita perjuangkan bersama dapat menjadi sumber daya manusia unggul yang akan menjadi 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 yang bertepatan saat bonus demografi untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara yang maju, makmur, dan sejahtera. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Terima kasih.